Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Sepenggal kalimat penuh makna mengawali pertemuan kali ini yang mengandung arti, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang dipakainya karena belum tentu benar. Saya Paul menyapa sahabat semua. Semoga sahabat sehat selalu dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur cerita film God of God yang dirilis tahun 2022. 本宫宣布，蟠桃大会。 Film dimulai di alam sawarga yang berada di atas langit sedang berpesta merayakan ultah Ratu Sawarga. Di sana semua dewa berkumpul, termasuk Dewali yang kemana-mana tidak menggunakan alas kaki. Namun, acara tersebut berubah petaka karena King Niao, salah satu dewa yang ada di sana, tiba-tiba menyerang mereka. Kekuatan King Niao ternyata luar biasa. Para dewa tak mampu membendung serangannya. Hingga akhirnya Dewali yang berpenampilan nyeleneh menghadapinya dengan menggunakan senjata kesayangannya, yakni Ruyi. Dalam pertarungan itu, Dewali dapat menjatuhkan King Niao. Namun saat Dewali akan membunuhnya, Ratu melarangnya karena King Niao berolah atas perintahnya agar para dewa selalu siap siaga dalam keadaan apapun. Atas keberhasilan Dewali menjatuhkan King Niao, ia dianugerahi hadiah oleh sang ratu dan dijamu minuman hingga mabuk. 正式开始。 Selepas pesta, Dewali beranjak pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat King Niao akan kabur ke bumi. Ia langsung menyerang dengan Ruyi. Namun sayang, Ruyinya tak kembali sedangkan King Niao jatuh ke bumi. Setelah dicari, Ruyi itu tak didapati. Akhirnya ia putuskan untuk terjun ke bumi mencari Ruyi. Adegan berpindah ke bumi. Di sana ada seorang gadis desa sedang berada di atas pohon sedang memetik buah. Namun, tiba-tiba dahan yang diinjak gadis itu patah, sehingga ia terjatuh. Untung, tangannya refleks menangkap dahan yang lain. Pada waktu bersamaan, Dewali mendarat. Setelah sadar, Dewali menolong gadis yang tergantung di pohon. Baru kita tahu nama gadis desa yang cantik itu bernama Pian Pian. Untuk mempermudah menyebutnya, kita sebut saja Pian. Untuk mencari senjatanya, Dewali dibawa oleh Pian menghadap kepala desa Jixiang. 乡亲们，抄家伙给我小打！就赶紧把金像村的宝物能快呀！ Sementara di desa Jixiang sedang disanteroni siluman. Di sana istri kepala desa disantera siluman untuk ditukar dengan harta karun yang dimiliki desanya. Karena permintaannya tak digubris oleh kepala desa, ketiga siluman beraksi menghajar warga yang menghadangnya. 诸位，李楚会铭记。 Ketika kepala desa akan dihajar, Pian melindunginya dan Dewali pun akhirnya turun tangan. Setelah mengalahkan ketiga siluman, Dewali dijamu kepala desa dan warga dengan minum bersama. Pada kesempatan itu, kepala desa menuturkan beberapa bulan yang lalu ada pusaka yang jatuh ke puncak gunung Jixiang yang memancarkan sinar emas. Sejak pusaka itu di sana dapat menjuburkan tanah dan kehidupan warga desa pun tambah maju. Dan warga desa menyebut pusaka itu harta karun desa Jixiang. Pusaka itu diminati oleh kelompok siluman harimau putih. Untuk melindungi pusaka tersebut, kepala desa bersama warga telah membuat banyak jebakan. Tapi saat Dewali menyebut pusaka itu miliknya dan dia akan mengambilnya, kepala desa beserta warganya sontak terdiam. Untuk menjebak Dewali, kepala desa dengan diam-diam membubuhi minuman dengan racun membuat Dewali tak sadarkan diri.
Sementara di tempat lain, Raja Siluman Harimau Putih sedang murka karena ketiga utusannya gagal membawa pusaka milik desa Jixiang. 我要你们有个有！呀！ Pagi harinya, ketika Dewali tersadar, ia sudah diikat oleh kepala desa. Si kepala desa ini membuli Dewali dan menuduh Dewali bersekongkol dengan para siluman yang akan mencuri pusaka dengan berpura-pura jadi dewa. Kepala desa bermaksud membakar hidup Dewali. Tapi saat mereka menghadapi prosesi pembakaran, tiba-tiba rumah kepala desa terbakar. Mereka pun segera beranjak menuju rumah kades untuk memadamkan api, meninggalkan Dewali sendirian. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pian untuk membebaskan Dewali. Lalu Pian membawa Dewali kabur menuju puncak Jixiang dihadang kepala desa dan warga. 果然是这个！吁，快快快！追！拉倒！ Sewaktu mereka selamat dari hadangan warga, mereka beristirahat di pinggir sungai. Nah, sambil istirahat inilah Dewali menceritakan alasan kenapa dirinya jadi dewa yang dekil and dekumal dan tidak memakai alas kaki. Sejak dulu, Li terlahir dengan kaki ukuran besar. Kemana-mana ia tak memakai sandal atau sepatu. Dengan penampilannya itu, dia selalu dibully warga sebagai siluman dan selalu diusir warga. Bahkan ketika ia memberitahu warga desa sebentar lagi akan ada gempa bumi di desanya, warga bukannya mendengar malah memukuli. Karena warga tak mendengarnya, dia membawa seorang perempuan agar seluruh warga mengejarnya. Rencana Li berhasil. Seluruh warga mengejar Li. Setelah jauh dari desa, Li berhenti dan menyerahkan perempuan itu pada warga. Jelas saja warga marah dan memukuli. Pada waktu bersamaan gempa terjadi menghancur leburkan desa mereka. Pada saat itu pula warga baru sadar dan percaya pada ucapan Li. Dan sejak itu Li diangkat oleh ratu sebagai dewa tanpa alas kaki. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan memasuki gua. Di sana mereka menghadapi banyak jebakan. Namun untung Li dapat mengatasinya. 这个山洞是上面的地基。 Setelah terlepas dari berbagai jebakan, Li akhirnya dapat menemukan pusaka yang dicarinya. Namun ia kecewa karena telur emas itu bukan pusaka yang dicarinya. Pada waktu yang bersamaan, ketiga siluman harimau putih berada di sana dan dengan diam-diam mengambil telur emas. Melihat kejadian itu, Pian menghibah pada Li untuk merebut kembali harta karun milik desanya yang dicuri tiga siluman. Tapi Li tak menggubrisnya, ia bahkan meninggalkan Pian. Belum jauh Li beranjak, ia tertangkap jebakan jaring yang dipasang kepala desa. Dia pun kembali diikat untuk dibunuh. Tapi keajaiban terjadi, petir menyambar. Bukannya Li hancur, justru petir itu melepaskan ikatan rantai yang melilit tubuhnya. Dan seketika itu pula, kepala desa beserta warga baru mengakui Li sebagai dewa. 启动！ Di tempat terpisah, Raja Harimau Putih gembira karena anak buahnya membawa harta karun desa Jixiang berbentuk telur besar. Mereka pun merencanakan akan buat terang dengan memasak telur raksasa yang akan ditetesan oleh siluman ayam jantan. Sementara di luar gua, Pian menyamar jadi siluman kucing mendatangi kedua siluman tikus penjaga gua. Melihat yang datang siluman kucing, kedua penjaga itu lari ketakutan. 我是镇江。 Kemudian Pian merayu siluman ayam jantan agar rela memberikan telur itu diteteskan oleh dirinya. Permohonan Pian langsung disetujui siluman ayam jantan dengan memberikan telur pada Pian. Pian pun segera beranjak. Namun sial, ia melewati Raja Harimau yang sedang makan bersama anak buahnya sehingga tanpa perlawanan Pian pun ditangkap dan akan dijadikan santapan oleh Raja Harimau Putih. Bersama dengan itu datang Li menyelamatkan Pian. Selanjutnya Li menghadapi siluman Harimau Putih. Setelah menjatuhkan kelompok siluman harimau putih, Li dan Pian keluar dari gua dengan membuat telur ajaib. Kepala desa pun senang karena telur ajaib sebagai harta karun desanya bisa diselamatkan.
Dan dia pun akan menyimpan telur ajaib tersebut di aula leluhurnya. Ketika telur itu diletakkan di aula, tiba-tiba telur itu hancur dan dari dalam telur keluar King Niao yang menyerang Li dan warga desa. Rupanya guys, si King Niao ini jatuh dari langit berubah bentuk jadi telur ajaib akibat kena serangan Ruyi senjatanya Li. Ia lari dari langit karena membenci para dewa. Dia pun langsung menyerang Li hingga tak berdaya. Saat Li akan dibunuh serangan King Niao ditahan oleh tubuh Pian. Adegan selanjutnya menggambarkan cikal bakal Li mempunyai senjata Ruyi, yakni wujud dari tubuh Pian yang diangkat Dewi oleh Ratu Sawarga karena telah menyelamatkan Li. Ketika Pian meninggalkan sang ratu, ia berubah menjadi Ruyi yang langsung digunakan Li untuk menyerang King Niao, dan senjata Ruyi jatuh tenggelam ke sungai dan berubah menjadi Pian yang ditemukan oleh kepala desa dan warga. Kembali ke hari ini, untuk menyelamatkan Li, kepala desa menyuruh warga untuk menyerang King Niao dengan rantai ajaib. Namun sayang, kekuatan warga kalah jauh dengan King Niao sehingga warga terpelanting dihajar King Niao. Sedangkan Li masih memeluk Pian yang kemudian berubah menjadi Ruyi. Ketika King Niao sudah tak berdaya akan dihabisi oleh Li, datang Ratu Sawarga mencegahnya. Sang ratu datang ke bumi untuk menghukum Li karena tanpa izin turun ke bumi. Mendengar itu, sontak kepala desa dan warga memohon ampunan untuk Li karena selama di bumi Li telah menyelamatkan hidup mereka. Atas permohonan kepala desa dan warga, akhirnya sang ratu mengampuni Li. Namun Li menghibau untuk tidak lagi ke Sawarga. Dia memilih untuk jadi dewa di bumi. Permohonan Li pun disetujui sang ratu dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Growth of God. Semoga dapat terhibur. Salam sehat dan jangan sakit ya. See you.